Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada buka puasa semua? Alhamdulillah. Kenyang? Makan berat? Kurang? Nggak boleh nambah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah masih kasih kita nikmat. Teman-teman, kita sudah pernah belajar merenungi bagaimana sekecil apapun makanan yang sampai di mulut kita, berapa ribu, berapa ratus ribu makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala gerakan supaya makanan itu sampai ke mulut kita. Jadi kecil, sedikit, banyak, enak, enggak enak, jangan dilihat dari besar kecil nikmatnya, tapi lihatlah dari siapa yang memberikan nikmat itu. Siapa di sini yang ngefans sama Ronaldo? Ada di sini yang ngefans sama Messi? Wah, Masya Allah. Ada di sini yang ngefans sama Jungkook? Waduh, ngefans sama Jongkok maksudnya? Masya Allah. Oke. Sallu ala Nabi Muhammad. Adik-adik coba bayangin, kalian dikasih sesuatu, misalnya yang ngefans sama Ronaldo ya, dikasih baju bekas Ronaldo main, bekas bau keringet nih, tapi bekas keringetnya Ronaldo. Kira-kira kalau dijual mahal apa kagak? Mahal. Diambil apa enggak? Kalau kamu suruh ngambil bajunya Ronaldo, tapi kamu harus jalan ke Jambore, kamu mau jalan? Wah. Yang ngefans sama Jungkook tadi siapa? Oke. Yang ngefans sama Messi misalnya, ya. Ngefans sama Messi, kamu dikasih sepatu Messi, bayangin, sepatu Messi tapi beda warna, kanan merah, kiri biru. Mau nggak? Tapi ngambil sepatunya, kamu harus jalan jongkok dari sini ke Asrama Kayu, mau? Waduh, kenapa kamu mau? Karena sepatunya Messi. Karena Messi yang ngasih. Teman-teman, bayangkan kecilnya nikmat dari buka puasa yang kamu makan, dari tiap suapan kurma yang kalian makan. Kalian sadar nggak siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih? Siapa yang gerakin makhluk? Siapa yang gerakin Pak Ahmad untuk masakin buat kalian? Siapa yang gerakin Pak Ahmad? Oh, Allah. Siapa yang numbuhin tanamannya? Oh. Siapa yang memelihara hewan ternaknya dari kecil sampai besar sehingga bisa kita makan? Oh. Hei, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kalian sepatu yang dikasih Messi aja kalian mau jalan jongkok dari sini ke asrama. Bayangkan betapa agungnya satu nikmat yang kecil demi kecil setiap hari yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang seharusnya kita cintai, raja di pemilik alam semesta. Manusia ngasih kalian baju, kalian rela jalan ke Jambore. Bayangin, ini Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kecil atau besar satu nikmat jangan dilihat kecil besarnya, tapi dilihat siapa yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu. Jadi pantas gak seseorang dapat nikmat terus gak bersyukur? Pantas gak seseorang dapat nikmat kecil, lebih kecil daripada orang lain, terus gak bersyukur? Gak pantas. Seolah-olah dia gak terima pemberian dari pemilik alam semesta. Seolah-olah dia gak terima pemberian dari Sang Maha Cinta. Seolah-olah dia enggak terima pemberian dari raja di raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian enggak bisa bersyukur, kalian kufur, kalian menandingi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedih bagi hamba-hambanya yang tidak bersyukur. Karena yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sekecil apapun nikmatnya. Termasuk adik-adik, nikmat kalian bisa duduk di sini belajar agamanya Allah setiap hari bersama para asatidz, para guru yang sangat ikhlas ngajarin kalian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada yang nemenin. Nikmat satu ilmu yang akan menaikkan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh disayang, kebanyakan kita nggak bisa mensyukuri nikmat kesempatan itu. Adik-adik, minggu lalu Kaisa pernah cerita, Kaisa pernah ngisi di satu tempat di Bantar Gebang. Di mana? Di Bantar Gebang. Itu pengajian di sebelah gunung tinggi, tapi gunungnya gunung sampah. Begitu angin berhembus, semeriwing, masya Allah. Kalian di sini gak nyium bau sampah, kalian di sini duduk dengan tenang, dikasih nikmat angin AC, Allahu Akbar. Kalian difasilitasi nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu. Tandanya apa? Tandanya kalian mau dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalian gak bisa mensyukuri nikmat ini, kalau kalian gak bisa bersyukur terhadap nikmat ilmu, balik ke ayat tadi, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala begitu pedih kepada mereka yang gak bisa mensyukuri nikmatnya. Bisa jadi nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba kalian gak bisa sekolah, na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba kalian lulus tapi gak tahu, waduh, saya 6 tahun, 3 tahun belajar di Insan Mandiri, belajar apa ya? Sementara teman kita ada yang sudah masuk perguruan tinggi negeri, teman kita ada yang sudah hafal sekian juz, teman kita ada yang udah jadi ini, udah jadi itu. Kita lulus nggak tahu apa-apa. Nah, tandanya apa? Tandanya nikmat ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi nikmat ilmunya ada, tapi pertanggungjawabannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan melangkah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ditanya untuk apa ilmunya kita amalkan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tahu? Imam Syafi'i siapa? Orang mana? Tahu Imam Syafi'i? Tahu, kenal di mana? Katanya tahu. Imam Syafi'i radhiyallahu
imam madhab fikih yang sama-sama kita ketahui bersama. Imam Syafi'i berasal dari keluarga yang miskin, yatim, keluarga terpencil, nggak punya ayah, hanya punya ibu, dan ibunya miskin sekali. Tapi ibunya punya kecerdasan yang luar biasa yang menurun kepada Imam Syafi'i. Ibunya menyuruh Imam Syafi'i belajar, berangkat menuntut ilmu, sehingga Imam Syafi'i menemui guru-guru yang luar biasa hebat. Di antaranya salah satu gurunya adalah Imam Malik. Imam Syafi'i belajar menuntut ilmu. Di tengah keterbatasannya, Imam Syafi'i punya kecerdasan yang luar biasa. Sekali dia baca buku, langsung ingatannya begitu fotografis. Bahkan saking ingatannya fotografisnya, Imam Syafi'i kalau baca buku satu halaman ditutup. Karena apa? Supaya apa? Supaya dia bisa fokus sama satu halaman. Karena kalau halaman yang kedua dibuka, dia nggak bisa fokus. Dua-duanya dia apalin. Subhanallah. Subhanallah. Ingatannya sangat amat fotografis. Suatu saat Imam Syafi'i nyetor hafalan sama gurunya Waki' namanya. Siapa? Waki'. Imam Syafi'i pernah nyetor hafalan tersendat-sendat. Bukan yang nggak hafal, hafal tapi tersendat-sendat. Ditanya, Imam Syafi'i, kamu kok tumben? Kamu hafalannya begitu bagus. Kenapa kok kamu punya hafalan tersendat-sendat? Akhirnya Imam Syafi'i bilang, oh iya, tadi di pasar saya ngelihat betis orang. Saya merasa sangat amat berdosa terhadap hal itu. Saya bermaksiat, wahai Waki. Ya Allah, saya nggak sengaja ngelihat betis orang. Ngelihat apa? Ya betis loh padahal. Imam Syafi'i langsung bertaubat. Kemudian gurunya Waki' mengajarkan kepada Imam Syafi'i yang ditulis dalam sebuah syair, sa'altu ila Waki' an su'i hifzi. Kata Imam Syafi'i, aku tanya kepada Waki' tentang buruknya hafalanku. Kenapa kok hafalanku buruk? Padahal nggak begitu buruk, cuman Imam Syafi'i merasakan kendala. Kemudian Waki' mengajarkan kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adalah nur. Apa? Nur. Adalah cahaya. Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Yang mana dengan cahaya tersebut manusia berada dalam jalan ketakwaan lurus. Sebagaimana mata kita menangkap sesuatu dengan cahaya. Kalau ruangan ini gelap, nggak ada cahaya, mati lampu semua, mata kita nggak bisa ngelihat. Mata kita bisa melihat karena ia menangkap cahaya. Cahaya baju saya cahaya warna apa? Warna hitam. Cahaya Quran ini cahaya warna apa? Cahaya karpet bagian sini warna apa? Kuning. Mata kita bisa melihat karena dia menangkap pantulan cahaya. Waki' mengajarkan kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu adalah cahaya. Cahaya buat apa? Cahaya buat mata hati kita. Supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Waki' mengajarkan, Masya Allah, kelas 7 nih, tiap kalimat dicatat pembelajarannya. Begitu saya tengok kiri, waduh, ada yang pijit-pijitan, ya. Ada yang apa? Tengok kanan, tengok kiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, fokus, bisa ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Waduh, mantap. Teman-teman, cahaya ilmu yang akan menuntun kita ke dalam jalan kebenarannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Waki', la yuhda lil 'asi. Enggak bakal
Allah kasih kepada hamba-hambanya yang bermaksiat, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia nggak bisa ngelihat, tapi kalau dia dalam cahaya ketakwaan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cahaya itu akan menerangi hatinya, membuat dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Ada seorang penghafal Quran, hafal Quran dari umur 10 tahun dengan mata yang buta. Gimana cara dia ngafalin? Dia datang ke gurunya seminggu 2 kali untuk talqin setiap ayat. Gurunya bacain, dia ikutin. Gurunya bacain, dia ikutin. Gurunya bacain, dia ikutin. Sampai rumah dia ulang-ulang hafalannya. Dari umur 8 tahun sampai umur 10 tahun dia hafal Al-Quran. Bayangkan, anak kecil hafal Al-Quran dalam keadaan mata yang buta. Kenapa dia bisa hafal Al-Quran? Karena dia menjaga dirinya dalam ketakwaan. Makanya Allah kasih cahaya bukan di matanya, Allah kasih cahaya di hati. Maka catat baik-baik adik-adik sekalian, godaan yang akan menghalangi kalian dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang kalian adalah kemaksiatan yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana berat pun ujian yang kalian dapatkan di asrama, hinaan dari teman misalnya, cacian dari teman misalnya, dijauhi sama teman misalnya, dimusuhi sama teman misalnya, males banget misalnya, bosen luar biasa karena gak bisa megang gadget, gak bisa nonton TV, gak bisa buka laptop. Jangan sampai godaan seberat apapun membuat kita bermaksiat, melakukan pembangkangan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terhalang diri kita dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga susah kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sulit kita untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diri kita terhalang dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menyerahkan segala upaya daya kita, baru kita mendapatkan sebagian kecil dari ilmu. Al-ilmu la yu'tika ba'dah hatta tu'tika kulluh. Ilmu gak bakal ngasih kalian sebagian kecil sampai kita menyerahkan seluruh daya upaya potensi kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, emosi kita, segala yang kita upayakan, kita baru dapat sebagian kecil. Nah, setelah kita mengupayakan segala sesuatu, baru ilmu akan memberikan rasa manisnya kepada kita. Barang siapa yang gak mau ngerasain rasa susahnya menuntut ilmu, rasa sulitnya menuntut ilmu, rasa pahitnya, rasa bosannya gak mau dia rasain, maka dia akan menelan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Maka teman-teman pilih, ada 2 rasa sakit yang bisa kita rasakan. Rasa sakit karena kita disiplin menyerahkan waktu kita, tenaga kita untuk ilmu. Capek apa enggak? Sakit apa enggak? Bosan apa enggak? Kita mau ngerasain rasa capek, sakit, bosannya yang itu, atau kita mau ngerasain rasa sakitnya diremehin oleh orang, rasa sakitnya ditipu oleh orang, rasa sakitnya dibodohin oleh orang. Karena apa? Karena kita enggan merasakan rasa sakitnya menuntut ilmu.
Jadi kalian tinggal pilih antara dua ini. Rasa sakit karena kedisiplinan atau rasa sakit karena kebodohan. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Mending disiplin. Karena pahalanya, bukan pahala, karena begitu kita menunjukkan kedisiplinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan membimbing kita langsung Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh terhadap kami, bersungguh-sungguh meniti jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh menambah ilmunya sedikit demi sedikit, dia rasakan rasa pahit, dia rasakan rasa bosan, dia rasakan rasa sedih, dia rasakan rasa kangen sama keluarga, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti akan tunjukkan kepadanya, beri dia petunjuk. Kami akan beri tuntun. Siapa yang kasih tuntun? Siapa yang kasih tuntun di sini? Oh, Allah. Kami akan tuntun dia subulana, kepada jalan-jalan kami. Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan pasti sesungguhnya Allah pasti akan membersamai orang-orang yang senantiasa menyempurnakan perbuatannya. Allah pasti akan membersamai orang-orang yang baik. Hanya saja Allah pengen melihat kesungguhan kita dulu, diuji kita dengan segala sesuatu. Ya Allah, biasanya di rumah main HP bisa 5 jam sehari, nyampe asrama bosan gak tahu mau ngapain. Biasanya di rumah nyender, megang remote TV di kanan, remote AC di kiri, panas dikit tit ya. Di remote TV tinggal pilih YouTube, Netflix, Spotify, PS5. Nyampe asrama boro-boro. Di depan asrama ada Ustadz Angga. Di depan sekolah ada Pak Oni. Di lapangan ada Pak Wafa. Ketemu sama Ustadz. Teman-teman, kalau teman-teman berani, teman-teman rela, teman-teman ikhlas merasakan rasa bosannya, merasakan rasa malasnya teman-teman lawan, teman-teman akan mendapatkan dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tuntunan yang lebih indah daripada tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bimbingan yang lebih menenangkan hati. Nanti teman-teman setelah merasakan melewati itu, teman-teman bakal betah di asrama, nggak mau pulang. Bener-bener di rumah mikirnya, ya Allah kapan balik ke Ihsan Mandiri. Kalau teman-teman mau merasakan mujahadah, kesungguhan dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membimbing kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan Isya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.